Sisters, pertanyaan dari Ahwat. Sister Side sudah ada. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, kalau kita sebagai wanita, apa sih yang harus kita lakukan pada saat haid agar tetap mendapatkan pahala yang maksimal saat lebaran? Saat Ramadan. Thank you. Saat apa tadi? Saat Ramadan. Oh ya, sebelumnya? Saat Ramadan Pak Ustadz. Oh, ya. Terima kasih. Iya, jazakallahu khairan. Iya, yang pertama jangan galau. Wanita nggak boleh galau ketika haid atau mens. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang dilupakan oleh banyak wanita. Kita harus kembali ke Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa makna ibadah adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah bukan hanya mengerjakan perintah. Ketika kita, rekan-rekan sekalian, itu meninggalkan larangan dengan niat karena Allah, itu ibadah. Jadi saat ada seorang perempuan godain kita, atau misalnya laki-laki menggoda kita, lalu kita jauhi dia karena takut karena Allah, itu ibadah. Karena kita menjaga diri dari zina. Jadi ibadah bukan hanya sholat, puasa, dan menjalankan perintah yang lain. Ibadah juga menjauhi larangan. Ini keyword yang penting diketahui oleh setiap wanita. Nah, berikutnya, nextnya, ketika kita sepakat bahwa meninggalkan yang dilarang itu ibadah, kita masuk ke pertanyaan ini. Saat wanita haid atau mens, ada larangan nggak buat dia? Apa aja? Sholat. Maka pada saat dia tidak sholat duhur, dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid, ketika tidak sholat asar saat masuk waktu asar, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid, ketika masuk waktu maghrib dan dia tidak sholat maghrib, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, selain sholat apa? Puasa. Maka pada saat dia haid dan dia tidak puasa, misalnya dia nggak puasa 10 hari, maka saat dia tidak puasa itu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukannya dengan wanita yang tidak haid sama. Jadi ada dua wanita nih, ada dua wanita yang di hari pertama Ramadan, yang satu haid, yang satu bersih. Maka yang satu nggak puasa, yang kedua puasa kan, sahur, puasa, terus buka. Maka kedua-duanya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang berbeda karena kondisi mereka berbeda. Tidak ada perbedaan. Ini yang dilupakan. Tapi dengan syarat. Yang pertama, syaratnya adalah dia memang menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi dia niatkan bahwa saya nggak puasa pada hari ini itu karena menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang saya untuk berpuasa, maka saya nggak puasa. Jadi niat. Dia sama aja deh. Orang yang nggak selingkuh karena dia khawatir rumah tangganya berantakan, nggak dapat pahala. Tapi orang yang nggak selingkuh karena takut kepada Allah, itu pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Orang tidak free sex karena khawatir AIDS, nggak dapat pahala. Tapi orang yang tidak berzina atau tidak free sex karena niat menjauhi larangan Allah, dia dapat pahala. Itu entry point-nya. Yang kedua, dia benar-benar dia pengen banget puasa tapi nggak bisa gitu loh. Jadi ada perasaan tuh pengen puasa. Jadi kelihatan kesungguhannya. Adapun sebagian wanita yang begitu dia haid jam 10 malam lalu sujud syukur, alhamdulillah gue besok bisa tidur bangun jam 8, bisa mampir ke bakso Pak Kumis lagi, ya itu nggak bisa, itu nggak dapat pahala. Allah Taala bisa. Mungkin ini mumpung nih Mat ya, Ani mau tanya nih Ustaz. Kalau dari dulu tuh ada mitos nih, mungkin kita juga teman-teman ngalamin ya. Nelan ludah itu batal nggak sih sama cukur? Nggak boleh cukur rambut pas puasa, nggak boleh potong kuku, batal.
bener gak sih Ustaz? Ada dari kecil tuh kita biasa begitu. Nelen ludah batal? Iya. Saya lanjutkan jawaban saya tadi dulu. Ada sedikit lagi yang kurang. Jadi masalah puasa, masalah sholat aman. Masalah puasa, masalah sholat aman. Tinggal sekarang ibadah yang lain aja, zikir silahkan. Baca Quran terjadi khilaf para ulama. Tapi walau ta'ala bisawab, silakan baca Al-Quran, tapi jangan nyentuh secara langsung. Mungkin pakai sapu tangan, pakai sarung tangan, karena itu keluar dari khilaf para ulama. Aman, safety player. Adapun membacanya insya Allah nggak ada masalah, karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahwani. Nabi itu berzikir kepada Allah di setiap kondisi. Dan baik ketika suci maupun hadas, beliau senantiasa berzikir. Nah kalau beliau senantiasa berzikir di setiap kondisi, maka wanita haid pun juga bisa berzikir. Dan salah satu zikir, bahkan itu zikir terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa muhasabah, dia bisa istighfar. Jadi nggak ada kerugian sama sekali jika dia tahu ilmunya. Itu jawaban dari ukhti kita tadi. Adapun kembali ke pertanyaan Akhfani, menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau ludah itu dikumpulin lalu diminum lagi sama dia itu batal. Tapi kayaknya nggak ada. Tapi kalau kita buka buku fikih ada pembahasan seperti itu. Nah, iya. Tapi rasanya nggak ada rencana begitu kan? Nggak, alhamdulillah. Iya itu. Adapun apa lagi tadi itu? Potong rambut? Potong rambut nggak masalah. Kumur-kumur pun nggak ada masalah. Jadi ada banyak hal yang dipikir batal tapi nggak batal gitu loh. Ya seperti tadi kumur-kumur, asal nggak dimaksimalkan ya. Kata Nabi balighul fil istinsyak ila an takuna shaima. Benar-benar maksimallah dalam beristinsyak, menghirup air ke hidung kecuali pada saat puasa. Begitu juga dengan kumur-kumur, nggak ada masalah. Makanya kita kan tetap wudu walaupun puasa. Lo sholat, gue nggak bisa sholat. Kenapa? Karena kan gue lagi puasa. Jadi nggak bisa kumur-kumur pas wudu gitu loh. Jadi itu tidak benar sama sekali. Dan juga tidur tuh nggak membatalkan puasa, nggak. Nah, tapi kalau tidur terus dari subuh juga nggak bagus gitu loh. Walaupun mimpinya baca Quran, kan begitu ya. Iya tuh subhanallah. Ya. Ada teman bilang begitu tuh, gitu loh. Dapat pahala nggak tergantung mimpinya bro, gitu loh kata dia. Oh luar biasa, nggak benar itu. Kalau mimpinya baca Quran katanya dapat pahala, dan itu nggak benar, itu nggak ada dalilnya. Ya sikat gigi nggak ada masalah. Jadi hal-hal itu tuh nggak ada masalah. Terus juga bekam, pendapat yang rajih nggak ada masalah. Karena dalam hadis Bukhari, Inna Nabi SAW ihtajama wa huwa sha'im. Nabi pernah berbekam pada kondisi berpuasa. Dengan syarat kata sebagian para ulama fikih, kondisinya kuat gitu loh. Jangan sampai gara-gara bekam batal dan drop dan seterusnya. Jadi kalau itu nggak ada masalah.